Tari dalam program baru Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama untuk memuji Tuhan. MDK Mesbah Doa Kids. Di sini kita berkumpul dari setiap suku dan bangsa. Di Mesbah Doa Kids kita bersama belajar dan bernyanyi. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, haleluya. Tepuk tangan, gempak kaki, melompat, puji Tuhan. Melompat, puji Tuhan. Dan melompat, puji Tuhan. Mesbah Doa Kids. Yes, 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 hore! Shalom adik-adik, jumpa lagi bersama Kakak Tika dan Kakak Tari di Mesbah Doa Kids. Apa kabarnya adik-adik semua yang ada di rumah? Ayo, apa kabar? Pasti baik dong semua. Kalau Kakak Tari apa kabar nih? Puji Tuhan, luar biasa kan? Wah, mantap. Kakak Tika juga kabarnya sangat baik. Nah, adik-adik, pada hari ini, di episode kali ini kita mau belajar sesuatu yang luar biasa banget loh. Pasti adik-adik sudah gak sabar menunggu episode kali ini. Kakak Tari bagaimana? Pastinya sudah tidak sabar dong Kak Tika. Wow. Nah, seperti biasanya kita mau berdoa dulu. Hari ini yang mimpin doa adalah Kakak Tari. Siap. Oke, ayo Kakak Tari pimpin kita dalam doa. Ayo adik-adik semua, seperti biasa kita lipat tangan dan tutup mata. Kak Tari akan pimpin kita di dalam doa. Dan kalau bisa adik-adik ikuti ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Sebentar lagi Tuhan, kami mau menyaksikan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan memberikan kami hikmat supaya kami mengerti apa yang akan kami pelajari hari ini. Berkati juga Kakak Tari dan juga Kakak Tika yang membawakan di Mesbah Doa Kids. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Nah, adik-adik, Kakak Tika mau tanya nih sama adik-adik semua yang di rumah. Karena kita sudah berdoa, Kakak Tika mau bertanya. Adik-adik yang di rumah, siapa yang pernah bermimpi? Wah, pasti semuanya sudah pernah mimpi dong. Mimpi itu saat kita sedang tidur di malam hari, kemudian kita bermimpi. Kejadian seperti nyata adik-adik. Nah, adik-adik pasti pernah mimpi kan semalam? Nah, kalau Kak Tari, semalam sempat mimpi nggak Kak Tari? Iya Kak Tika, jadi tadi malam Kak Tari bermimpi ketemu dengan teman-teman Kak Tari. Wah, pasti Kak Tari bermimpi sedang bermain bersama teman-teman ya? Kok Kak Tika tahu? Iya dong. Nah, adik-adik juga pasti kan pernah bermimpi. Mimpi misalnya, aku mimpi naik sepeda. Atau aku mimpi bermain. Nah, siapa yang begitu? Iya, Kakak Tika juga mimpi loh Kak Tari. Oh iya ya Kak Tika. Iya. Wah, jadi Kakak Tika itu mimpi lagi bermain boneka yang sangat bagus. bonekanya bagaimana? Pokoknya bonekanya tuh bagus banget Kak Tari, berwarna
pink. Wow, cantik banget pastinya. Pasti imut dan lucu. Iya Kak Tari. Nah, hari ini Kak Tari dan adik-adik semua yang di rumah, kita mau belajar dari satu tokoh Alkitab, di mana dia itu bermimpi dan dia juga bisa menafsirkan mimpi Kak Tari. Wow, siapa itu Kak Tika? Siapa ya kira-kira adik-adik? Siapa ya? Nah, langsung aja kita saksikan. Ini dia ceritanya. Suatu hari, datanglah Nebukadnezar, Raja Babel mengepung Yehuda. Mereka mengambil barang-barang berharga dari rumah Tuhan dan membawa beberapa anak-anak muda, termasuk Daniel dan teman-temannya, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Ketika Daniel masuk ke Babel, pemimpin pegawai istana berkata kepadanya, Daniel, kamu dan semua anak-anak muda dari Yehuda akan memakan makanan seperti yang raja makan dan juga minum anggur yang raja minum. Namun Daniel menjawab, Tuan, bisakah aku dan teman-temanku tidak memakan makanan raja ataupun meminum minuman raja? karena Daniel sudah berjanji dia tidak akan makan sehidangan dengan raja. Pemimpin pegawai istana berkata, Kenapa Daniel? Bukankah banyak orang yang mau sehidangan dengan raja? Yang pastinya makanan raja itu enak dan anggurnya adalah anggur yang terbaik. Daniel menjawab, Tidak Tuan, aku telah berjanji kepada diriku dan kepada Tuhanku bahwa aku tidak akan makan ataupun minum hidangan raja. Berikanlah sayur untuk dimakan dan air untuk kami minum. Dan coba lihat selama 10 hari bagaimana tubuh kami. Apakah kami akan kurus dan sakit? Kalau kami kurus dan sakit, maka perlakukanlah kami sesuai dengan pendapatmu. Pemimpin pegawai istana, Oke, baiklah. Kita akan melihat selama 10 hari ini. Jadi Kak Tari, Daniel dan teman-temannya, mereka hanya makan sayur Kak Tari selama 10 hari. Wow, lama juga ya Kak Tika. Iya Kak Tari. Padahal raja menawarkan untuk makan daging dan juga anggur, minum anggur. Ya, tapi mereka memilih untuk makan sayur. Nah, tapi ketika pegawai istana memanggil Daniel dan teman-temannya untuk menghadap raja, raja pun terkejut. Karena kenapa? Karena didapati Daniel dan teman-temannya semakin pintar dan berhikmat dan juga mereka semakin sehat. Wow, berarti kalau kita makan banyak sayur, tubuh kita menjadi sehat dan kuat ya Kak Tika? Iya Kak Tari, tentunya seperti Daniel dan teman-temannya. Tapi tidak hanya cukup makan sayur ya Kak Tari. Oh iya Kak Tika. Iya, kita harus rajin berdoa dan takut akan Tuhan. Wow, benar banget. Terus bagaimana lagi ceritanya Kak Tika? Nah, ini dia Kak Tari lanjutannya. Suatu hari, bermimpilah Raja Nebukadnezar dan itu membuatnya gelisah dan tidak bisa tidur. Raja, pegawai, aku telah bermimpi dan itu membuatku sangat-sangat gelisah sehingga aku tidak bisa tidur. Panggillah orang-orang pintar yang bisa mengartikan mimpiku itu.
Maka bergegaslah para pegawai istana memanggil orang-orang pintar yang ada di negeri itu untuk datang menghadap raja. Ketika mereka datang menghadap raja, raja berkata, "Aku telah bermimpi, dan aku ingin kalian mengartikan mimpi itu. Siapa yang tidak bisa mengartikan mimpi itu, akan kupenggal kepalanya. Namun, siapa yang bisa mengartikan mimpi itu, akan kuberikan barang-barang mahal yang berharga dan juga kehormatan." Namun, sayangnya orang-orang pintar itu bersepakat berbohong kepada raja tentang mimpi raja itu. Namun raja mengetahui niat jahat mereka. Raja berkata, "Aku tahu niat jahatmu ingin menipu aku tentang arti mimpiku itu. Maka sekarang aku ingin menggantinya dengan bertanya kepada kalian semua. Apakah yang aku mimpikan? Dan apakah maknanya?" Orang-orang pintar itu pun berkata, "Bagaimana mungkin kami tahu raja bermimpi apa, kecuali raja menceritakannya?" Raja berkata, "Aku tidak mau tahu. Kalian semua harus menceritakan apakah yang aku mimpikan itu dan apakah maknanya. Setiap orang yang tidak mengetahui mimpi itu dan mengartikannya akan kupenggal kepalanya." Ya, jadi Kak Sari, Raja Nebukadnezar, dia itu marah. Kak Sari tahu nggak? Iya, karena tidak ada seorang pun yang bisa mengetahui mimpinya loh Kak Sari. It's stop. Kok aneh ya Kak Tika kedengarannya? Misalnya nih Kak Tari bermimpi tadi malam, terus Kak Tari belum cerita apa-apa sama Kak Tika. Dan Kak Tari bilang sama Kak Tika, "Ayo Kak Tika harus tahu Kak Tari mimpi apa tadi malam." Emang Kak Tika bisa? Wah, pastinya nggak bisa. Kan Kak Tari belum cerita. Kecuali kalau Kak Tari cerita sama Kak Tika mimpinya apa. Nah, kemungkinan Kak Tika bisa tebak. Oh, Kak Tari mimpi ini. Ternyata Raja Nebukadnezar ini jahat banget ya Kak Tari. Nah itu dia Kak Tika. Raja Nebukadnezar kok begitu ya? Iya, dia belum menceritakan mimpinya, tapi dia menyuruh orang-orang harus tahu mimpinya apa. Berarti Kak Tika, pada saat itu Daniel dan juga teman-temannya, orang-orang berhikmat, orang-orang pintar akan terancam dibunuh juga dong. Iya, makanya itu Daniel dan teman-temannya ketakutan mendengar kabar itu. Kan bener ya? Ingat Kak Tika. Iya, Kak Tari. Nah, kita dengarkan lagi ya cerita selanjutnya. Ini dia. Daniel berkata, "Tuan, mengapakah raja sampai mengeluarkan perintah untuk membunuh orang-orang pintar, orang-orang berhikmat di negeri ini?" Pembesar raja menjawab, "Itu terjadi karena raja bermimpi dan raja mau mimpi itu diberitahukan kepada raja tanpa raja harus menceritakan mimpi itu, dan raja ingin mengetahui maknanya." Saat itu Daniel langsung menghadap raja dan meminta kesempatan untuk memberitahukan mimpi serta maknanya. Maka pulanglah Daniel dan memberitahukan hal itu kepada ketiga temannya. Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego pun berdoa bersama meminta kepada Tuhan
supaya mereka tahu dan bisa mengartikan mimpi itu. Maka saat malam hari, Tuhan memberitahukan mimpi Raja Nebukadnezar itu beserta dengan maknanya kepada Daniel. Maka Daniel pun memuji-muji Allah dan sangat bersyukur. Keesokan harinya, datanglah Daniel menghadap raja. Raja, sanggupkah kau memberitahukan kepadaku mimpi yang telah kulihat itu dan maknanya? Daniel menjawab, rahasia mimpi itu tidaklah dapat diberitahukan kepada raja oleh orang-orang pintar, orang bijaksana, ataupun ahli-ahli mimpi ya raja. Tetapi di sorga ada Tuhan yang bisa menyingkapkan rahasia-rahasia itu. Dan Tuhan telah memberitahukannya kepadaku. Maka Daniel pun memberitahu mimpi itu beserta maknanya kepada raja. Maka terkagumlah Raja Nebukadnezar. Lalu sujudlah Raja Nebukadnezar kepada Daniel karena hal itu. Dan Raja Nebukadnezar berkata, sesungguhnya Allahmu adalah Allah yang mengatasi segala Allah dan yang berkuasa atas segala raja. Dan Raja Nebukadnezar pun menyanjung Daniel dan memberikan banyak penghargaan serta kehormatan kepadanya. Wow, keren banget ya adik-adik ceritanya. Bagaimana ceritanya adik-adik? Seru banget Kak Tari ceritanya. Pastinya seru banget ya Kak Tari juga. Wow, Kak Tari merasa ini cerita yang sangat-sangat menarik. Akhirnya ternyata karena Daniel hidup takut akan Tuhan dan dia berdoa minta pertolongan Tuhan untuk menafsirkan mimpi Raja Nebukadnezar. Akhirnya Tuhan memberitahukan arti mimpi itu dan mengasih tahu apa mimpi Raja Nebukadnezar. Ayo di antara adik-adik semua, siapa yang mau jadi seperti Daniel? Aku mau Kak Tari. Katika mau? Iya, ketika mau bisa diberikan hikmat sama Tuhan supaya bisa mengartikan mimpi Kak Tari. Wow, itu karunia Tuhan yang sangat luar biasa loh Kak Tika. Tapi ingat, kalau kita mau dipakai Tuhan, kalau adik-adik mau dipakai Tuhan, harus hidup takut akan Tuhan. harus selalu awali hidup dengan doa. Nah, jadi adik-adik kalau mau dipakai Tuhan harus selalu andalkan Tuhan. Yes. Harus selalu berdoa. Amin. 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 Jadi adik-adik harus menjadi anak-anak yang suka berdoa. Apa adik-adik? Yeay. Suka berdoa. Nah adik-adik, semoga di episode kali ini kita belajar hal yang luar biasa dan kita semua diberkati melalui cerita yang sudah kita dengarkan tadi. Dari siapa kata ini? Dari Daniel dan teman-temannya. Nah adik-adik, semoga cerita kali ini memberkati adik-adik semua yang ada di rumah. Kak Tari diberkati nggak nih yang ceritanya? Pastinya Kak Tika. Iya. Nah sampai sini dulu ya adik-adik episode kali ini. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye. Hi everyone, welcome to Mesbah Doa Kids. Today we are going to talk about a very great man called Daniel.
You'll never believe what happened to Daniel. He was just a young guy living in a strange land called Babylon. He loved God with all his heart, even when it wasn't easy. One night, the king, King Nebuchadnezzar, had this super weird dream, so weird. It freaked him out, and he called all his smart people and said, "Tell me what I dreamed and what it means." But get this, he didn't even tell them the dream. "Guess it," he said, "or else." Yikes. Nobody could do it. Not one person. But Daniel, he didn't panic. He prayed. He asked God for help. And guess what? God told Daniel the dream and what it meant. Whoa! Daniel went to the king and said, "Your Majesty, I can't do this by myself, but there is a God in heaven who reveals mysteries." Daniel explained the whole dream. The big statue, the shiny gold head, the crashing rock, everything. The king was so amazed. He even bowed to Daniel. But Daniel gave all the credit to God. That's my favorite part. Daniel stayed calm, prayed hard, and trusted God. And God showed up big time. So next time, if I'm stuck, scared, or confused, I'll remember there is a God in heaven who knows everything. And He's with me too, just like He was with Daniel. Wow, such a cool story. Now let's end this section with a prayer. Let's close our eyes and follow my prayer. Dear God, thank you for being wise and powerful, just like you helped Daniel. Help me when I'm confused or scared. Remind me to trust you and pray. You know everything and you're always with me. In Jesus' name we say amen. Okay guys, bye! Thank you.